Guys, ada yang udah pernah nonton film ini nggak? Aduh, aku baru nonton tadi ya. Sebetulnya aku udah lama dengan tentang film ini, cuma kan denger reviewnya tuh aku nggak sanggup gitu kan. Waduh, dengan trailernya aja kayak begini gitu loh. Tapi ya akhirnya tadi aku lihat akhirnya detailnya ya, aku ada ternyata filmnya komplit. Nah terus ya aku nonton lah gitu kan. Nah tapi jadi gini, jadi ceritanya film ini ya yang jelas bukan buat bocil dan untuk orang dewasa pun belum tentu kamu sanggup ya. Jadi ceritanya ini tentang seorang mantan bintang porn ya, dia gitu bintang bokep lah gitu ya, yang udah sadar gitu kan, udah insyaf, udah berhenti dari main film seperti itu, dan terus dia tuh tinggal sama istri yang cantik dan anaknya yang lucu, seorang cowok gitu kan. Nah terus tapi udah gitu ekonominya lagi sulit gitu kan, terus dia negokin anaknya nonton filmnya itu gitu. Terus dia terganggu gini, kenapa sih ditonton kayak gini, kamu gak usah nonton deh, bilang gitu. Terus tiba-tiba ada mantan co-starnya dia, cewek yang manggil dia dan nawarin dia untuk main satu film snuff gitu loh, jadi satu art film gitu ya. Jadi yang tahu kan snuff itu kamu ini aja, SNUFF, itu film apa ya. Nanti terus ditawarin sama diketahui sama produsernya, sutradara gitu kan. Terus ya dia suruh tanda tangan kontrak gitu kan yang panjang, tapi ya udah kamu lihat angka-angkanya aja deh, kamu gak usah ribet gitu. Tapi karena kontraknya panjang dan dia lagi kesulitan keuangan, ya udah dia tanda tangan aja gitu. Apa dia nggak tahu bahwa dia tuh sebetulnya dijebak, dia juga nggak tahu storynya itu seperti apa gitu si cowok ini. Terus oke lah, jadi impromptu, jadi dipasangin kayak earpiece gitu. Jadi dia apa yang dilakukan itu dia instruksikan lewat earpiece itu gitu loh. Terus dia disuruh, yang pertamanya udah aneh ya, dia masuk ke dalam ini syutingnya film itu, dia masuk ke dalam ruangan gitu kan, orphanage gitu kan, kayak rumah yatim piatu. Tiba-tiba dia ngeliat sana ada anak kecil, anak perempuan yang dimainin sama ibunya gitu loh. Kenapa gini bla bla bla, pokoknya nggak jelas lah dia marah seperti apa. Terus tiba-tiba next day dia tuh ceweknya tuh tiba-tiba dia harus sini sama cewek itu, si ibunya itu ibunya tuh nangis-nangis dalam keadaan merah-merah gitu kan, penuh itu sirup, merangkak ke dia. Terus dia mau gitulah gituin dia ini punya sesuatu yang besar, kamu ngerti dong. Dan dia melakukan sesuatu yang besar itu ke sesuatu yang besar itu ke cowok ini gitu loh. Terus sementara pas dia lihat ternyata ada anak perempuannya itu yang merhatiin. Wah, dia merasa terganggu dong. Waduh, ada anak perempuan, gue inget gue juga punya anak laki, gimana terjadi. Tapi karena udah ini dipaksa, ceweknya maksa gitu loh. Dan itu akhirnya terpaksa dilakukan lah gitu kan. Terus nextnya dia harus melakukan sesuatu juga seperti itu, tapi ada gambar lagi cewek-cewek lagi hamil lagi ngeliatin dia gitu kan. Terus yang lebih terganggu lagi, suatu saat dia tuh apa ya, dia mesti dia nggak sadar gitu kan, dia tuh harus dipaksa masuk tuh kamar tidur. Jadi itu disuntikin satu obat yang buat dia inilah bergairah berat gitu kan. Nah terus dia tiba-tiba ada seorang cewek yang ibu itu yang ibu yang tadi nangis-nangis itu dalam keadaannya polos, terus udah gitu diikat, dan terus dia dalam keadaan yang bergairah itu ya dia begitulah sama cewek itu. Tapi ya buat disuruh pukul gitu kan, suruh pukul terus pakai gitu kan, terus sampai lehernya dipisahkan gitu kan. Jadi film-film bener-bener kejam, udah banyak sirupnya gitu ya. Terus jadi kalau kamu nggak kuat-kuat mental, kamu jangan nonton. Yang akhirnya lagi, terus yang lebih parah lagi itu belum cukup ya. Terus dia disuruh masuk ke ruangan di mana ada dua tubuh, satu besar satu kecil ya. Terus pakai tutup kepala, terus pakai selimut, dia dari belakang itu dia nggak ngeliat, dan dia suruh ngejain gitu satu lagi. Yang kecil, yang satu lagi pria bertopeng ngejain yang besar gitu loh. Dia pakai topeng gitu loh. Terus pas sudah selesai, pas dibuka lah sama sutradaranya itu itunya topengnya, ternyata yang ngerjain itu kakaknya gitu loh. Terus dibuka yang dikerjain besar itu, yang besar itu telungkup itu, ternyata dibuka topengnya adalah istrinya dia gitu loh.
Terus belum cukup kayak gitu dia kan shock gitu kan. Terus dia buka yang di pas dibuka yang kecil itu yang dia kerjain itu ternyata anaknya sendiri. Pada saat itu ya udahlah gitu kacau, dia marah dan mulailah semua pada ngamuk. Itu one happy family, dia mengamuk dan semuanya ya udahlah terjadi satu yang sangat gory. Akhirnya dia dia setelah semuanya sampai sutradaranya itu sendiri koit ya, dia tuh akhirnya pulang ke rumah. Dia mencoba kembali seperti biasa ya, berpulih, tapi suatu saat ya udah mereka kayaknya nggak sanggup dengan trauma dengan segala macam peristiwa itu. Terus akhirnya dia bertiga kumpul di dalam kamarnya, bertiga saling berangkulan, terus mereka itu selesain hidup gitu kan. Terus pas mereka udah selesai dan hidup, tiba-tiba ada orang lagi tiga, ini kayak sutradara gitu, produser. Ya udah kamu mulai sama yang kecil ya, sambil orang itu buka resletingnya. Pokoknya ini benar-benar sumpah, kalau kamu nggak kuat-kuat mental dan kamu memang penakut dan kamu nggak kulit yang merah-merah dan kamu bakal terganggu kamu berhari mungkin bertahun-tahun. Jadi kalau aku sih mungkin tadi ya karena aku udah biasa lihat film-film gitu, jadi nggak, oh ini just a movie gitu kan. Tapi ya udahlah. Tapi ya pokoknya kalau kamu nggak kuat mental jangan nonton. Tapi kalau kamu yang suka gore seperti ini kamu harus melihatnya. Tapi ini bisa lihat detailnya aja kamu, karena film itu dilarang di mana-mana. Oke, bye bye.